Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Miranti. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat ilmu yang dimana materi ini berjudul tentang pengertian filsafat dan dasar-dasarnya. Baik, dalam bahasa Arab, filsafat itu disebut dengan falsafah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan filosofi. Dalam bahasa Yunani disebut dengan filosofia. Filsafat berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat itu bisa juga diartikan sebagai cinta kebijaksanaan, sahabat pengetahuan, atau bisa juga berpikir mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari inti kebenaran. Nah, jadi filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah suatu usaha untuk mencari kebenaran, makna hidup, pengetahuan, dan nilai-nilai melalui pemikiran yang kritis, rasional, dan sistematis. Dalam filsafat, kita tidak hanya menerima begitu saja apa yang ada, tapi kita diajak untuk bertanya, menganalisis, dan menilai segala hal dengan dasar pemikiran yang logis. Filsafat juga tidak memberikan jawaban yang pasti atau mutlak tentang segala hal, melainkan lebih menekankan kepada proses pertanyaan dan pencarian kebenaran. Apa aja sih hal-hal yang dapat melahirkan filsafat? Filsafat itu dilahirkan dari 5 hal. Yang pertama itu ketakjuban dan melihat fenomena alam. Kedua, ketidakpuasan. Ketiga, hasrat bertanya. Keempat, keraguan. Dan kelima, sadar akan keterbatasan. Nah, 5 hal ini yang menjadi lahirnya filsafat. Beberapa cabang atau disiplin ilmu yang saling berkaitan dan memberikan pemahaman tentang aspek-aspek yang berbeda dalam kehidupan. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar filsafat yang lebih rinci. Filsafat yang pertama itu ada ontologi atau studi tentang ada atau keberadaan. Ontologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Ontologi bertanya tentang apa yang ada, apa yang dapat dianggap nyata, dan bagaimana kita memahaminya. Beberapa pertanyaan dalam ontologi yang sering diajukan adalah: 1. Apa itu realitas? Apa yang benar-benar ada di dunia ini? Apa perbedaan antara benda yang ada secara fisik dan yang tidak nampak? Apa itu eksistensi? Apa yang membuat suatu ada atau tidak ada? Ontologi juga mencakup kajian mengenai entitas atau kategori-kategori seperti benda, waktu, ruang, dan proses. Dalam ontologi kita memikirkan apakah suatu dapat eksis tanpa harus dilihat atau dirasakan, seperti konsep-konsep abstrak, misalnya angka, ide, atau perasaan. Yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi itu studi tentang pengetahuan. Nah, epistemologi ini adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, dan keabsahan pengetahuan. Epistemologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa pengetahuan kita itu benar. Beberapa pertanyaan epistemologi adalah: apa itu pengetahuan? Apakah pengetahuan itu sama dengan keyakinan yang benar? Lalu ada juga bagaimana kita memperoleh pengetahuan? Apakah pengetahuan berasal dari panca indera, rasio, pengalaman, atau wahyu? Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Bagaimana kita bisa membedakan antara kebenaran dan kebohongan? Lalu ada juga apa itu justifikasi? Apakah keyakinan kita sudah cukup dibuktikan untuk dianggap sebagai pengetahuan yang sah? Nah, epistemologi membahas tentang berbagai teori pengetahuan seperti empirisme, yaitu empirisme itu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman indrawi, dan rasionalisme,
Nah, rasionalisme itu pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan pemikiran. Dasar yang ketiga itu ada aksiologi atau studi tentang nilai. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, baik nilai moral maupun nilai estetika. Aksiologi mengkaji pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat suatu itu baik atau buruk, apa yang mendasari nilai-nilai moral kita, apa yang dimaksud dengan keindahan, bagaimana kita menilai suatu itu indah atau tidak indah. Terus juga ada mencakup pertanyaan apa yang menjadi dasar penilaian kita terhadap tindakan manusia, seni atau perilaku sosial. Aksiologi juga mencakup 2 subbidang utama. Yang pertama ada etika, studi tentang moralitas dan kewajiban moral yang membahas tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada estetika. Estetika itu studi tentang keindahan dan seni yang membahas tentang apa yang dianggap indah seni dan bagaimana seni dapat mempengaruhi kehidupan kita. 4 itu ada logika. Logika yaitu studi tentang penalaran dan argumen. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari struktur penalaran yang sah dan bagaimana kita dapat membuat kesimpulan yang valid. Logika berfokus pada cara berpikir yang benar dan sistematis untuk memastikan bahwa suatu argumen itu valid dan kuat. Beberapa hal yang dipelajari dalam logika. Beberapa hal yang dipelajari dalam logika adalah yang pertama itu ada argumen, struktur dasar yang terdiri dari premis dan kesimpulan. Yang kedua ada klasifikasi argumen, yaitu memahami argumen deduktif di mana kesimpulannya mengikuti dengan pasti dari premis, dan induktif di mana kesimpulan dibuat berdasarkan pola atau pengamatan. Yang ketiga itu ada fallacies, itu kesalahan penalaran. Memahami berbagai bentuk kesalahan logis yang dapat mengaburkan atau merusak argumen yang sah. Jadi logika ini penting untuk membantu kita berpikir secara rasional, membuat keputusan yang baik dan menganalisis argumen dengan cara struktur yang koheren. 5 itu ada etika, studi tentang moralitas dan tindakan manusia. Etika adalah cabang filsafat yang berfokus pada moralitas, yaitu apa yang dianggap baik, benar, atau salah dalam tindakan manusia. Etika memberikan panduan tentang bagaimana kita harusnya bertindak di dunia ini dan bagaimana kita menilai perilaku manusia. Pertanyaan-pertanyaan utama dalam etika itu ada apa yang membuat suatu tindakan benar atau salah. Yang kedua itu ada bagaimana kita menentukan kewajiban moral kita terhadap orang lain. Atau ada juga apakah kita memiliki kebebasan untuk memilih tindakan moral kita ataukah ada prinsip moral yang harus diikuti. Nah, beberapa teori etika yang terkenal meliputi etika deontologi Immanuel Kant. Itu katanya fokus pada kewajiban dan prinsip moral yang absolut. Atau menurut John Stuart Mill itu etika utilitarianisme itu menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar. Atau menurut Aristoteles, etika kebajikan itu fokus pada karakter dan kewajiban moral yang harus dikembangkan oleh individu. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya rangkum sesuai pemahaman saya dan beberapa pencarian saya melalui beberapa laman internet tentang pengertian filsafat dan dasar-dasar filsafat. Maka bisa saya simpulkan di sini, filsafat adalah disiplin ilmu yang membantu kita untuk memahami berbagai aspek kehidupan Filsafat adalah disiplin ilmu yang membantu kita untuk memahami berbagai aspek kehidupan, mulai dari hakikat eksistensi,
pengetahuan, nilai, hingga moralitas dan logika berpikir. Dasar-dasar filsafat seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, logika, dan etika memberikan panduan dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam dan mencari jawaban yang luas tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Dengan mempelajari filsafat, kita bisa memperdalam pemahaman tentang hidup dan dunia di sekitar kita, serta menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman sekalian memahami dasar-dasar filsafat dengan lebih baik. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.